Halo kaum intelektual sekalian. Guys, lagi viral di media sosial Pak Ahok dipasangkan dengan Shirley Juanda. Bukan dinikahkan ya, tapi dipasangkan. Untuk apa? Untuk calon presiden dan wakil presiden di Konoha, guys. Wow. Gila, 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 gila. Luar binasa. Ya, kita harus mengapresiasi ya. Ini menurut saya pribadi sesuatu hal yang perlu kita apresiasi. Walaupun ide ini terkenal konyol, tapi kita harus mengapresiasi ya. Kemudian apakah ini konyol atau tidak? Apakah ini akan terwujud atau tidak? Dari sudut pandang yang lain, ternyata Pak Yusuf Kala pernah mengatakan, saya nggak bisa presiden. Kenapa? Karena saya bukan orang Jawa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hanya orang Jawa yang bisa presiden di Konoha? Kenapa dari dulu pejabat di Konoha itu selalu orang Jawa? Kecuali Pak Habibie gitu. Pak Habibie itu kan karena kecelakaan sebenarnya ya. Kenapa selalu orang Jawa? Apa alasannya? Kemudian apakah Pak Ahok ini kalau berpasangan dengan Bu Shirley Juanda yang sama-sama ya dalam tanda kutip cindo gitu ya, apakah bisa jadi calon presiden dan wakil presiden? Apakah petugas partai bisa jadi presiden? Apakah Pak Ahok juga nanti akan dikata-katain petugas partai? Apakah Bu Shirley Juanda ini cocok jadi wakil presiden? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, dan saya bicara by data ya. Jadi bukan ngarang gitu ya. Semuanya saya katakan di video ada sumber dan datanya. Jadi kalau bantah pakai data ya. Jadi guys, ternyata setelah saya analisis, setelah saya riset, ternyata Pak Ahok dan Bu Shirley Juanda itu bisa calon presiden. Kalau misalnya mengatakan mereka nggak bisa calon presiden, bisa. Siapa juga bisa. Gue juga bisa. Siapapun bisa ya. Mama Gufron juga bisa. Ajis Gagap juga bisa kok jadi calon presiden. Tapi permasalahannya menang apa enggak? Itu permasalahannya. Kepilih apa enggak gitu? Itu permasalahannya. Jangankan Pak Ahok, Pak Anies sekalipun susah jadi calon presiden. Maksudnya susah memenangkan presiden. Kenapa? Ada fakta yang jarang dibongkar. Apa itu? Jadi guys, ternyata walaupun ini sangat-sangat mustahil untuk menang ya calon daripada Ahok dan Shirley Juanda ini mustahil untuk jadi presiden, tapi warga Konoha itu kalau saya perhatikan ya antusias itu wah luar biasa ya, semangat banget. Saya harus mengapresiasi ya semangat daripada warga Konoha mencalonkan Pak Ahok jadi presiden ya. Tapi gini guys, kita harus realistis juga ya. Guys, pola pikir kita dalam memilih pemimpin di Konoha itu ada pola pikir yang masih susah dirubah gitu. Dan merubah ini butuh waktu puluhan tahun. Ya, bahkan ratusan tahun. Merubah karakter itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Ya, karakter itu susah banget dirubah. Jadi kalau Anda punya pasangan karakternya nggak baik, nggak bagus, jangan pernah coba-coba menikah dengannya. Kecuali Anda berdamai dengan karakternya. Itu paling susah dirubah. Butuh waktu 10 tahun ya, paling cepat 5 tahun gitu ya untuk merubah karakter. Karena karakter itu sangat-sangat susah banget ya dirubah. Nah, bagaimana dengan pola pikir warga Konoha? Pola pikir seperti apa yang susah dirubah? Pola pikir kita itu kalau nggak seiman yang paling utama. Seiman, sesuku, dan seorganisasi. Ya, yang tiga itu. Seiman, sesuku, seorganisasi. Senegara itu nomor sekian-sekian. Kejujuran itu nomor sekian-sekian. Kinerja itu nomor sekian-sekian. Itu yang pertama. Lah, kok bisa gitu? Kok pola pikir masyarakat seperti itu? Nah, itu yang perlu kita rubah gitu ya. Mohon maaf, saya tidak menghalangi ya pendukung daripada misalnya nih ya, kalau misalnya ada fans daripada Pak Ahok di sini ya, atau fans daripada Bu Shirley Juanda, saya tidak menghalang-halangi Anda untuk mencalonkan Pak Ahok ya, bukan. Tapi saya mengajak yang untuk berpikir realistis gitu ya, berpikir kenyataan gitu, berdasarkan fakta, data ya. Boleh mencalonkan Pak Ahok, tapi harus realistis juga gitu ya. Harus melihat kenyataan gitu ya, pada faktanya, pada realitanya seperti apa gitu. Supaya apa? Supaya kita jangan terlalu mengambang gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh, boleh. Justru sangat bagus sekali, sangat mendukung gitu ya. Tapi permasalahannya, mau nggak kita merubah pola pikir kita? Jadi warga Konoha itu
ya pengen negara kita itu maju. Dari dulu saya sudah memperhatikan ini, dari semenjak saya kuliah gitu. Kita tuh pengen jadi negara maju, tapi kita tidak pernah mau merubah karakter dan pola pikir kita. Kita tuh pengen enak-enaknya saja gitu ya. Ya kita pengen jadi negara maju dengan cara apa? Dengan cara instan ya, dengan cara ongkang kaki gitu ya, dengan cara berpangku tangan gitu ya, dengan cara santai-santai kita jadi negara maju. No, itu nggak bakal bisa. Ya, ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar untuk jadi negara maju? Merubah pola pikir. Ya, ini yang paling susah. Merubah pola pikir itu sama seperti merubah karakter ya. Kalau pola pikirnya sudah berubah, karakternya juga bisa berubah. Jadi nggak semua tapi disclaimer-nya. Menurut keyakinan saya, orang Jawa itu biasanya, menurut keyakinan saya, boleh dong saya berkeyakinan ya. Menurut keyakinan saya, mereka memilih berdasarkan seagama dan sesuku. Itu ya, yang paling utama. Seagama, sesuku, seorganisasi. Jadi biasanya kalau Anda jeli, Anda perhatikan, kalau ada calon presiden yang didukung oleh NU, pasti menang. Karena kader NU itu ratusan juta. Makanya saya katakan seorganisasi. Ya, seagama, sesuku, seorganisasi. Kok bisa ada pikiran seperti ini? Apa alasannya? Ada banyak faktor ya. Faktor yang pertama itu faktor budaya. Jadi budaya orang Jawa itu, mereka itu masih dipengaruhi oleh budaya Hindu gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan budaya orang Jawa itu terkontaminasi dengan agama Hindu. Maksudnya gini, suka nggak suka, Hindu Buddha itu mempengaruhi budaya guys. Ya, Hindu Buddha itu kan berkuasa di Nusantara itu ribuan tahun ya. Ya suka nggak suka pasti mempengaruhi dong ya. Sama seperti agama Islam. Agama Islam akan mempengaruhi budaya kita? Yes. Karena pasangan sudah lama berkuasa gitu. Jadi dulu agama Hindu Buddha itu lama berkuasa di Nusantara. Sehingga budaya Jawa itu dipengaruhi oleh agama Hindu Buddha. Apa itu? Kasta. Jadi dalam agama Hindu Buddha itu kan kita tahu bahwa ada kasta. Dalam Buddha nggak ada ya, tapi dalam Hindu ada. Nah, kasta-kasta ini sudah mendarah daging dan masuk ke budaya. Orang Jawa berpikir, ya kasta tertinggi itu adalah pejabat. Sehingga apa? Sehingga mereka pengen anaknya pejabat. Tidak hanya orang Jawa, orang Nusantara harus seperti itu. Orang tua saya juga seperti itu kok. Ya, orang tua saya itu pengennya saya itu PNS gitu ya. Dikit-dikit PNS. Ya, makanya ada adik saya yang PNS. Orang tua itu sangat bangga sekali ya. Dirayain gitu. Padahal mohon maaf ya, gajinya nggak seberapa gitu. Ada adik saya sarjana hukum, ya, dia kerja di kantor pengadilan. PNS, orang tua saya itu senang banget. Ya, senang banget guys. Karena apa? Karena ya kalau kita jadi pengusaha itu kita nggak dianggap gitu ya. Walaupun gaji kita lebih banyak gitu ya. Tapi orang tua kita tuh lebih senang anaknya itu kerja di pemerintahan gitu. Karena apa? Karena pengatur daripada kasta. Ya, disclaimer ya, nggak semua seperti itu ya. Tapi rata-rata orang tua kita seperti itu kan. Kalau menantunya itu PNS, cepet banget. Udah, itu aja. PNS, gitu. Jadi, ini semacam budaya di Konoha, gitu. Sama seperti budaya orang Jawa. Budaya orang Jawa itu kalau anak itu pejabat, ya, atau RT sekalipun ya. Makanya di lingkungan saya itu, ya, walaupun lingkungan saya itu bermacam-macam suku ya, walaupun minoritas Jawa, tapi yang jadi ketua RT itu orang Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa seperti itu. Ya, itu sudah semacam budaya gitu ya bagi mereka. Dipengaruhi oleh agama Hindu, kasta. Kasta tertinggi dalam budaya orang Jawa itu menurut keyakinan saya itu adalah pejabat. Sehingga apa? Sehingga mereka mau nggak mau ya jadi pejabat gitu ya. Banyak tradisi orang Jawa itu yang mengarah-ngarah ke pemimpin pejabat gitu. Makanya seperti wayang kulit ya, dan lain sebagainya. Itu kan bicara tentang kerajaan-kerajaannya, kisah-kisah seorang pejabat dan sebagainya. Nah, itu sudah jadi culture atau budaya orang Jawa. Sama seperti budaya orang Minang misalnya. Orang Minang itu kan suka berdagang ya. Kemudian Cindo itu suka jadi pengusaha. Itu sudah semacam culture atau budaya. Kemudian orang Batak itu sangat suka jadi pengacara gitu ya. Itu semacam culture dan budaya. Itu yang pertama yang mempengaruhi ya. Kemudian yang kedua itu karena kita itu masyarakat yang masih kita itu masih berkelompok-kelompok gitu ya. Artinya gini, kita itu lebih memilih orang yang berada di kelompok kita, seperti NU misalnya. Menurut keyakinan saya, kenapa
presiden yang dicalonkan oleh NU itu selalu menang? Karena apa? Karena kader daripada NU itu berpikir, oh itu bagian daripada kita. Ya, kalau sudah dicalonkan oleh NU, biasanya menang. Pak Jokowi dulu kan dicalonkan oleh NU ya, Pak Prabowo juga, ya kayaknya ya, walaupun pecah ya. Jadi rata-rata presiden yang dicalonkan oleh NU itu pasti jebol. Karena apa? Karena kadernya itu ratusan juta. Kalau nggak salah sekarang NU itu sampai 130 juta kalau nggak salah ya, banyak banget ya. Sehingga apa? Sehingga mereka memilih dari kelompok mereka gitu ya. Kecuali Pak Ahok itu didukung NU ya, realistis aja ya, dukung NU, kemudian Pak Ahok itu didukung banyak partai gitu ya, ya kemudian didukung banyak netizen gitu ya. Netizen juga mempengaruhi ya, mempengaruhi pola pikir, tapi yang paling mempengaruhi adalah pola pikir masyarakat. Ya, sejago apapun netizen mempengaruhi pola pikir masyarakat, kalau pola pikir masyarakat tidak berubah, nggak bakal bisa. Ya, realistis aja. Ya. Kemudian selain itu apalagi agama, ya, religion. Makanya di Konoha itu ada istilah, pilihlah pemimpin yang seiman. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan maksudnya pemimpin seiman di masjid gitu ya, di rumah ibadah. Guys, yang namanya politisi, nggak semua tapi ya, di segala ya, apapun pasti digunakan untuk apa? Untuk meraih suara. Walaupun itu dalam masjid, pasti kan fatwanya kan bisa dirubah. Penafsiran, makanya berkali-kali saya mengatakan, agama itu adalah penafsiran. Agama yang kita anut sekarang ini adalah agama penafsiran. Jadi kita itu sebenarnya bukan orang yang beragama, tapi menganut tafsir-tafsir. Ya. Jadi kalau ulama mengatakan pilihlah pemimpin yang seiman, tafsirnya dibengkokkan, dirubah, selesai. Ya, tidak akan dipilih. Ya, Busiri tidak akan dipilih. Realistis aja gitu ya. Menurut keyakinan saya, yang paling masuk akal itu atau yang paling realistis itu, yang jadi calon itu nanti Pak KDM. Karena Pak KDM dekat dengan NU, Pak KDM basisnya banyak gitu ya, netizen mayoritas mendukung ya, kemudian Jawa Barat itu banyak banget guys ya, satu provinsi itu Jawa Barat pasti milik Pak KDM ya, 90% gitu ya, kemudian kinerjanya gitu ya, jadi lebih masuk akal Pak KDM jadi calon presiden nih. Ya, bagaimana dengan Pak Anies? Ya, Pak Anies itu sebenarnya kalau dia ya di segala ya, saya tidak mengatakan saya yang paling benar. Menurut keyakinan saya, kalau dia misalnya istrinya orang Jawa, kemudian didukung NU, bisa jebol tuh Pak Anies. Tapi kan permasalahan Pak Anies itu kan nggak jebol karena apa? Ya karena nggak ada dukungan gitu ya. Ya, apakah karena Pak Anies itu kurang cerdas apa segala macam? Kita nggak bicara tentang kecerdasan dan ketidakcerdasan calon pemimpin. Apakah didukung atau tidak, itu permasalahannya. Kita tidak bicara tentang kejujuran gitu ya. Ya, jadi Konoha itu nggak peduli apakah presidennya jujur atau tidak, apakah sering bohong, apakah cuma umbar-umbar janji, nggak peduli ya. Yang penting seiman, seorganisasi, ya, kemudian sesuku gitu ya. Jadi orang Jawa itu akan memilih yang sesuku biasanya. Suku paling banyak di Nusantara itu Jawa. Kalau misalnya mengatakan kok rasis, enggak, gua bukan rasis, ngomong apa adanya gitu, fakta gitu ya. Biasanya seperti itu, ya. Karena presiden di Konoha itu ya rata-rata orang Jawa kan. Jadi kalau misalnya nih ada yang mengatakan, kok nggak adil? Emang ada keadilan di dunia ini? Nggak ada. Nggak ada yang adil di dunia ini guys. Orang yang terlahir jelek ya kalau nggak dioperasi ya jelek gitu. Ya, orang yang terlahir cantik itu keberuntungan. Apakah itu namanya adil? Nggak adil kan? Ya. Jadi menurut keyakinan saya bisa Pak Ahok jadi presiden kalau didukung NU. Ya, kemudian kalau dia menonjolkan kesukuan Jawa gitu ya, istrinya kalau nggak salah itu orang Jawa ya. Nah, jadi ini senjatanya gitu ya. Kemudian kalau dia, tapi jangan-jangan ya maksudnya jangan terjadi ya. Kalau dia mualaf gitu ya, bisa aja gitu, bisa aja. Kalau misalnya dicalonkan ya, misalnya ngotot gitu ya paling suaranya 10%, 20% gitu ya. Nggak sampai 50% gitu ya. Kalau kan target itu 50%. Yang paling mungkin itu saya pribadi itu adalah Pak KDM ya. Karena orang Jawa Tengah juga banyak yang mendukung Pak KDM. Ya. Orang Jawa itu kan lebih suka memilih sama Jawa ya. Orang Jawa Barat itu kan orang Jawa juga ya. Sunda itu kan Jawa juga ya. Jadi suku dapat ya. Agama dapat ya. Agama daripada KDM itu
Islam walaupun dia lebih lokal gitu ya, ya nggak jadi masalah, whatever lah. Jadi itu fakta yang jarang kita sadari ya, fakta pahit ya. Saya ngomong seperti ini, saya ngomong apa adanya gitu ya, bukan mengada-ada gitu ya. Mohon maaf ya, saya mengecewakan yang mendukung Pak Ahok ya. Saya mohon maaf sebesar-besar ya kalau Anda tersinggung gitu ya. Saya ngomong apa adanya gitu ya, ngomong jujur apa adanya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.